Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Umarlita, kelas 10 Kuliner 1, absen 34. Di sini saya mengambil bab 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya mengambil unit 2, yaitu NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dengan Cina kembali memanas terkait sengketa di Kepulauan Natuna. Bahkan, kapal-kapal nelayan pun masih beroperasi di sekitaran Laut Natuna. Bahkan, mereka pun dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Namun, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa wilayah. Soal Pulau Sipadan dan Legitan. Sengketa Sipadan dan Legitan adalah persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atas kepemilikan kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Sipadan dan Legitan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut di antara kedua negara tersebut. Ternyata, masing-masing kedua negara tersebut telah memasukkan Pulau Sipadan dan Legitan ke dalam batas wilayahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Legitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Kemudian pada babak akhir Mahkamah Internasional menilai bahwa argumentasi yang diajukan oleh Indonesia mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan yang berada di sebelah timur Pulau Sebati, Kalimantan Timur ternyata tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, kedua pulau tersebut yang luasnya 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Legitan menjadi milik Malaysia. Indonesia juga mengakui bahwa argumentasi milik Malaysia lebih kuat. Negeri jiran itu diuntungkan oleh alasan chain of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas atau effective occupation yang menyatakan bahwa kedua pulau tersebut banyak dikelola oleh orang Malaysia. Jurus effective occupation juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa pulau tersebut terra nullius atau tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang bahwa pulau tersebut lebih stabil dikelola oleh pemerintahan Malaysia. Kedua yaitu Blok Ambalat. Perseteruan di Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia terus terjadi. Bahkan sudah beberapa kali terjadi. Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan baru, yaitu Pulau Sipadan dan Legitan, yang termasuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat adalah termasuk ke dalam wilayahnya. Pada tanggal 24 Februari 2007, pada sore harinya pukul 15 WITA, kapal perangkat Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut. Setelah dibayang-bayangi oleh KRI Wolang, kedua kapal tersebut pun berhasil diusir keluar di wilayah Republik Indonesia. Konflik kepemilikan wilayah ini bergilir selama puluhan tahun. Diketahui hingga saat ini, Blok Ambalat masih berstatus milik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu dipicu oleh aksi kapal-kapal asal negeri tirai bambu yang dikawal oleh kapal Coast Guard yang memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di perairan Natuna. Klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE,
Sedangkan Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau non-dash line sebagai patokan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam wilayahnya. Dia menuturkan dalam rapat tersebut, pemerintahan memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. Tiongkok pun merupakan bagian dari UNCLOS 1982. Maka dari itu, kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982, kata Retno Marsudi. Sebuah wilayah atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua Asia yang letaknya di sebelah utara Indonesia, benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, dan Samudra Pasifik yang terletak di sebelah timur Indonesia, dan Samudra Hindia yang terletak di sebelah barat Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis membuat konsekuensi berbatasan dengan banyak negara lain, baik di laut maupun di darat. Berikut adalah di mana negara Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 pulau kecil terluar. Yang kedua, kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Yang ketiga, kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau terkecil terluar. Yang kelima, kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. Yang keenam, kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Ketujuh, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Yang kedelapan, kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Nusa Tenggara Timur dan 5 pulau kecil terluar. Yang ke-10, kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara berdamai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Apa sih pentingnya batas wilayah? Mengapa batas wilayah perlu diundangkan?
Ternyata, perbatasan wilayah memiliki arti yang sangat penting dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota satu provinsi, atau dilihat dari sudut pandang kabupaten atau kota antar provinsi. Karena itu, mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012. Hal itu menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Indonesia seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Data tahun 2009 dari Institute for Defense, Security and Peace Studies menyebutkan bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum terselesaikan. Misalnya, Indonesia mempunyai batas darat dengan 3 negara, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara ini, yang menjadi titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia. Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia biasanya terjadi karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian. Antara lain perjanjian pada tahun 1891 dan tahun 1915 di sektor timur, serta Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Indonesia dan Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan saling merasa dirugikan di wilayah yang berbeda-beda. Halo, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.